Great. Buka Alkitab kita sama-sama, kita melanjutkan pembahasan kita tentang 33 kesamaan pengajaran dasar Yesus dengan Paulus. Dan selalu saya jelaskan buat setiap saudara, penulis Alkitab adalah Allah itu sendiri. Penulis Alkitab adalah Allah itu sendiri. Saya mau saudara jelas, mantap dan tertanam dalam roh saudara, tidak ada yang bisa goncangkan. Orang sekarang senang bilang, oh Alkitab sudah dipalsukan, oh Alkitab begini terlalu banyak ditafsirkan. Penulis Alkitab adalah Allah itu sendiri. Amin. Meskipun ditulis oleh 40 orang dalam jarak waktu 1500 tahun, tetapi tetap semuanya diilhamkan Roh Kudus. Amin. Dan kembali kepada pattern, kepada pola yang Tuhan mau, bahwa seluruh Alkitab berbicara tentang kasih Allah. Seluruh Alkitab bicara tentang apa saudara? Kasih Allah. Dan kasih Allah siap melakukan apa saja buat manusia. Sama-sama bilang melakukan apa saja. Dan yang ketiga, pattern Alkitab, pola Alkitab adalah apa? Adalah keselamatan manusia. Sama-sama bilang manusia diselamatkan. Dan yang keempat, keselamatan manusia terjadi karena iman. Sama-sama bilang sama saya, karena iman. Sehingga kalau kita peras Alkitab dalam satu ayat, maka dia Yohanes 3 ayat 16. Kita sama-sama ucapkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah hari ini kita masuk pada pembahasan ke-18 saudara-saudara. Dan yang menarik baik Yesus maupun Paulus di pembahasan ini menjelaskan penderitaan menjelang hari kedatangan Yesus sama seperti perempuan yang sakit bersalin. Nanti saya jelaskan bahwa dalam istilah Yunaninya sakit itu ada beberapa tingkatan. Nah ini yang kita mau belajar dulu. Klik. Aha. Yesus bilang dalam Matius 24 ayat 7 sampai 8, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah apa saudara? Permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi konsep Yesus, seluruh perjalanan ini akan berakhir dengan masa penderitaan. Tetapi ini bukan sekedar penderitaan, karena setelah itu ada zaman baru, atau terjemahan aslinya bilang zaman kemuliaan. Sama-sama bilang zaman kemuliaan. Berarti kehidupan ini ada tujuan. Sama-sama bilang sama saya, kehidupan ini ada tujuan. Kalau sudah tanya sama saya, apa tujuan kehidupan ini? Saudara harus ingat, dunia diciptakan dalam kemuliaan. Sama-sama bilang dunia diciptakan dalam kemuliaan. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Manusianya boleh jatuh, target Tuhan tetap luar biasa. Sehingga rancangan Tuhan kembalikan manusia pada kemuliaan. Makanya Alkitab bilang semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Tapi oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Tuhan gak mungkin kalah sama setan. Bilang mas sebelah saudara, lu nya bisa kalah. Tapi roh di dalam kita akan mengangkat kita kembali. Jelas sampai di sini? Tuhan gak tahan mau cepat kembalikan manusia dalam kemuliaan. Karena itu Yesus bilang, semua penderitaan ini adalah awal dari zaman baru. Klik. Aha. Yohanes 16
ayat 20 sampai 22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ada waktunya kamu akan menangis dan meratap, tetapi kelihatannya dunia akan tetap bergembira. Kamu akan berduka cita. Tapi kemudian, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Itu yang Yesus bilang, akan ada masa zaman baru. Ayat 21 bilang, seorang perempuan akan berduka cita, akan mengalami penderitaan. Yang dalam bahasa Yunaninya pakai satu kata, odin. Pada saat ia melahirkan. Jadi Yesus mulai menjelaskan tentang apa saudara? Perempuan yang sakit bersalin. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya ada sebuah zaman baru. Karena sekarang dia menjadi a mother of a baby. Dan di sini dikatakan ia tidak lagi mengingat akan penderitaannya, akan sakitnya, akan yang pernah dia harus lalui. Bahasa Yunani yang dipakai bukan odin lagi tapi algos atau alge. Karena ada kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Ibu-ibu dan juga mungkin bapak-bapak bisa melihat bagaimana penderitaan seorang ibu yang mau melahirkan. Tapi ketika bayinya ditaruh di ibunya lalu dia mulai menangis. Nggak mungkin ibunya marah dan bilang gara-gara lu. Iya kan? Ibu bisa marah sama anaknya. Ketika anaknya mungkin pecahin vas bunga yang mahal. Tapi berapapun penderitaan dan sakit seorang ibu. Ketika anaknya lahir. Nggak mungkin dia emosi sama anak yang buat cekek juga lu. Gara-gara lu 9 bulan gue melahir setengah mati, mana mahal lagi lu lahirnya. Enggak pernah. Karena tangis pertama dari bayi menghapus semuanya. Penderitaan yang algos tadi lewat setelah penderitaan odin. Atau penderitaan sakit bersalin. Klik. Aha. Masih yang tadi di Yohanes 16 ayat 20 sampai 22. Ayat 22-nya bilang, demikian juga kamu sekarang. Di akhir zaman kamu akan diliputi duka cita. Tapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira. Kenapa kita bergembira? Karena ada upah buat segala jerih payah kita. Amin. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Berarti seperti Yesus bilang. Kegembiraan yang kamu terima tidak akan pernah dunia bisa berikan kepadamu. Sekarang kita lihat Paulus. Apakah ajaran Paulus berbeda dengan Yesus? Sama sekali tidak. Karena di 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3, Paulus bilang begini. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Kamu tidak perlu tahu kapan dia akan datang. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ini orang dunianya. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Kitanya masuk zaman baru, merekanya masuk penderitaan. Klik. Aha. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Klik. Aha. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi sampai
rupa Kristus, rancangan Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Klik. Aha. Saya simpulkan begini. Yesus menyebut adanya penderitaan menjelang apa saudara? Zaman baru. Nah, Paulus lebih tegasnya berkata, seperti perempuan yang sakit bersalin. Klik. Aha. Nah, saya coba hubungkan ini. Apa hubungan kedatangan Yesus dengan sakit bersalin? Klik. Aha. Jadi dalam bahasa Yunani sebetulnya ada 4 tingkatan. Yang pertama ada namanya Odin. Odin adalah sebuah sakit bersalin yang sakitnya sangat parah. Tapi kemudian kegembiraannya mengatasi segala-galanya. Apa itu saudara? Sama-sama bilang Odin. Tapi yang kedua, klik. Aha. Ada yang namanya Ponos. Ponos ini saya istilahkan gini. Sebuah sakit akibat kelelahan dan tidak ada hasilnya. Tapi kemudian akan terulang lagi. Dan ini biasanya pada zaman itu berlaku buat kuli angkut. Jadi dia lelah, tapi nggak ada hasil apa-apa. Itu memang kerjaannya. Sehingga dia perlu istirahat, tapi dia perlu mempersiapkan lagi. Sehingga Ponos juga bisa berakhir dengan kejenuhan. Jelas ya? Kalau Odin nggak berakhir dengan kejenuhan. Odin berakhir dengan kegembiraan. Karena itu anak-anak Tuhan, apapun yang kita harus lewati, kegembiraan setelah itu akan luar biasa. Jelas ya? Baru yang ketiga, namanya algos. Algos adalah sakit menyiksa. Biasanya ini ketika orang dianiaya, sakit menderita, yang akan berakibat dengan kedendaman, luka, serta kemudian trauma. Anak-anak Tuhan, Odin kita, penderitaan kita, tidak akan menjadi trauma. Tidak akan menjadi algos. Karena Alkitab bilang, jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Jelas ya? Nah, ada 2 istilah lagi. Satu tripsis. Tripsis ini sebetulnya artinya 2 batu pengepres anggur atau pengepres minyak zaitun. Memang itu himpitan yang berat. Tetapi masih ada sesuatu yang dihasilkan. Berbeda sama Odin, kalau ini sesuatu yang dihasilkan ya lumayan. Tetapi Odin kegembiraannya mengatasi semua penderitaan. Baru yang kelima yaitu kakopathia. Ini penderitaan namun kita tidak berbuat salah untuk itu. Tetapi kita dikategorikan menjadi salah karena akibat segala permainan dunia ini. Nah, ini juga akan orang percaya lewati. Kita akan menderita karena berbuat baik. Karena itu fokus kita tetap pada kemuliaan Tuhan. Yesus katakan amin. Nah, saya harap sudah jelas. Klik. Aha. Nah, apa hubungan kedatangan Yesus dengan sakit bersalin? Sakit bersalin itu datang tiba-tiba. Dan tidak bisa dihindari. Zaman sekarang ada segala macam obat untuk menghindarinya. Tetapi sakit bersalin tetap harus dilewati. Nah, yang kedua yang menarik,
Klik. Aha. Intensitasnya makin lama makin kuat. Jadi cramp itu intensitasnya pertama Nah, itu sebabnya Paulus bilang, ketika kamu merasa damai, aman, ini kayaknya udah agak lumayan. Disitulah saat untuk melahirkan. Baru yang ketiga, diikuti dengan apa saudara? Sukacita yang besar. Jadi dari sini kita ngerti, loh kenapa sih kedatangan Yesus kok disebut sebagai Odin? Baik Yesus maupun Paulus. Karena yang pertama, sakitnya akan terjadi tiba-tiba. Apa maksudnya sakit bisa terjadi tiba-tiba? Yang pertama bisa terjadi dari orang yang tidak kita sangka-sangka. Setuju saudara? Kadangkala di akhir zaman engkau bisa dikhianati oleh orang dekat sendiri. Kadangkala kita merasa, tapi saya nggak salah. Saudaraku, hidup ini bukan soal benar atau salah. Hidup ini soal setia. Pernah nggak saudara ngalamin? Meskipun saya nggak salah, tapi saya difitnah orang. Halo? Pernah ngalamin nggak? Nggak kita sangka. Dan hari ini saya mau bilang, kalau setiap kali kita nggak salah, kita mau ngotot. Lama-lama jantungan kita. Betul saudara? Hari ini saya cuma mau bilang, kita dijaga Tuhan Yesus. Artinya meskipun orang mau berbuat sejahat apapun, selama iman kita teguh, selama hati kita sukacita, di ujung perjalanan selalu ada kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena kita akan masuk ke zaman baru. Fokus kita bukan dunia ini. This world is not a home. Yang penting di dunia ini, saya melakukan yang terbaik. Yang penting di dunia ini apa saudara? Saya melakukan yang terbaik. Satu yang saya tahu, saya sebagai seorang wanita dalam proses kelahiran. Kapan sakitnya datang, kita nggak akan pernah tahu. Dari mana sakitnya datang, kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang kita tahu, satu, kita harus melewatinya. Dan kita pasti menang. Makin ke sini intensitasnya akan makin gak jelas. Tetapi sukacita setelah itu. Makanya Alkitab berkali-kali bilang, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Selanjutnya, tanggung jawab kita sebagai orang beriman, menyambut zaman baru yang ditandai seperti wanita bersalin. Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 11, dikatakan begini. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sama-sama bilang, saya tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Sama-sama bilang, saya anak terang. Dan anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7-nya. Sebab mereka yang tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang ala orang-orang siang. Baiklah kita sadar. Berbaju silakan iman dan kasih. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi penderitaannya bukan berakhir dengan kehancuran, tapi penderitaannya berakhir dengan kemuliaan.
Ayat 10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Kita dikuatkan dia, kita dibela dia, kita menerima hikmat dan kebijaksanaan dari dia. Ayat 11, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Kenapa? Karena kita punya iman. Sama-sama bilang sama saya, sebab saya punya iman. Sama-sama bilang, sebab saya punya pengharapan. Makanya Alkitab bilang, nasihatlah seorang akan yang lain, saling membangun. Klik. Nah, saya simpulkan begini. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang beriman menyambut zaman baru, yang ditandai seperti wanita bersalin minimal ada 4 hal. Yang pertama, bangunlah. Jangan biarkan tidur. Sama-sama bilang sama saya harus bangun. Jadi jangan entertain your thought. Kadang-kala yang setan mau buat supaya kita akhirnya, oh iya saya udah gak kuat, oh iya saya udah gak sanggup, oh iya beban saya berat, oh iya jalan saya sukar, oh iya tantangan saya banyak. Tetapi kita bangun, kita sadar Tuhan saya hebat. Saya sedang menjalani sesuatu yang luar biasa. Prosesnya memang keras, tapi hasil yang saya terima luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lalu yang kedua, nah saudara bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah janganlah kita tidur, jangan kita terpengaruh, jangan kita entertain pikiran kita, entertain hal negatif di hati kita, tapi kita bangun. Alkitab berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Klik. Tugas orang beriman sadari kalau kehamilan akhir zaman itu nyata. Jangan sampai kita merasa it's okay, ya kan? Tapi itu damai dan aman palsu. Khotbah, doa, pengajaran harus buat kita waspada, bukan terlena. Amin. Jadi kita terima, kita harus berani melawan arus untuk merebut yang Tuhan janjikan. Klik yang kedua. Pakai baju zirah. Apa itu baju zirah? Klik. Ayat ini bilang apa? Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketopongkan. Makanya kita bilang apa? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Sama-sama bilang kita bukan orang biasa. Sama-sama bilang kita bukan orang biasa. Karena kita punya perlengkapan surgawi. Perlengkapan senjata Allah. Kenapa polisi dan tentara berbeda? Karena mereka punya senjata. Kalau mereka nggak punya senjata, mereka boleh terlatih, tapi ada banyak orang juga yang terlatih. Betul nggak saudara? Tapi karena mereka punya senjata, mereka punya kekuatan. Dan hari ini saya mau bilang, saudara punya senjata Allah yang sanggup merobohkan benteng-benteng musuh. Jangan amin-amin dulu, make enggak? Ketopong itu gunanya untuk apa? Menjaga pikiran kita dari segala yang jahat. Baju zirah gunanya apa? Memadamkan semua serangan. Saudara dikeroyok oleh 5 orang. Terus dia bilang gini, saya punya senjata loh. Saudara aman enggak? Enggak, lu enggak bawa. Saudara enggak pergunakan. Kapan kita aman? Waktu kita mempergunakannya. Jangan biarkan dunia menjajah dan mengintimidasi kita.
Tapi biar Tuhan yang menuntun kita dengan kemuliaan hikmatnya. Berikan tepuk tangan dia, mereka Tuhan. Klik. Makanya saya catat di sini. Bidan, saya ambil contoh ya. Nggak akan nolong persalinan pakai baju pesta. Betul nggak saudara? Saudara bayangin nggak bidan datang terus pakai baju pesta. Kan aneh. Makanya saya bilang. Orang beriman harus memperlengkapi diri. Iman yang kuat, kasih yang nyata, pengharapan yang tidak goyah. Nah ini perlengkapan buat menghadapi yang bahasa wanitanya bilang kontraksi. Bahasa teologianya bilang tribulasi atau tribulation. Bahasa kesehariannya penderitaan sakit bersalin. Karena kita punya pengharapan yang kuat. Kita punya kasih yang nyata. Bahwa ini sebuah proses yang akan berakhir dengan kemuliaan luar biasa. Amin. Klik. Aha. Yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai orang beriman menyambut zaman baru ditandai seperti wanita sakit bersalin. Saling menguatkan dan membangun. Coba lihat ayat ini. Karena itu, nasihatlah sorakan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kenapa gereja kita punya program yang kita mau bangkitkan hari-hari ini, yaitu komsel kita atau SDK kita, Sorga di Keluargaku. Ini bukan cuman ayo kita kumpul-kumpul kayak orang-orang lain. No. Gereja kita punya visi yang jelas. Menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan saya mengerti bahwa senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan pada keluarga. Siapa yang sudah menikah lalu 5 bulan terakhir ini gak ada masalah, tolong angkat tangan. Bukan 5 bulan pendeta, minggu ini juga ada masalah. Yang saya mau jelaskan buat saudara, setan sedang menjalankan serangan gila-gilaan kepada keluarga. Itu sebabnya anak-anak Tuhan perlu ada dalam komunitas untuk saling menguatkan satu sama lainnya. Karena dengan kita menguatkan orang, kita akan dikuatkan. Setuju gak saudara? Saya selalu pakai bahasa begini. Firman Tuhan itu kata Alkitab pedang yang bermata 2. Pada saat kita bilang sama orang, lu jangan lemah, lu jangan putus asa. Pas kita ngalaminnya, kayak suara itu terngiang lagi di kita. Dan selalu saya bilang, nasihat terbaik buat diri kita harus keluar dari diri kita sendiri. Betul gak saudara? Kalau orang ngomong kita bisa bilang gini, ya tapi kan lu gak ngalamin seperti yang gua alamin. Tapi kalau kita yang ngomong sama orang lain, lama-lama kita bilang gini, gue bisa ngomong sama orang, masa gue gak bisa ngomong sama diri gue sendiri? Itu sebabnya Alkitab bilang saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi anak-anak Tuhan selalu mengabarkan berita pengharapan. Sama-sama bilang sama saya harus memberitakan berita pengharapan. Bukan berita keputusasaan. Amin. Klik. Sakit bersalin itu, sakitnya bareng-bareng. Nggak ada satu ibu yang bilang, saya waktu melahirkan sakit loh. Oh iya bu, saya nggak pernah ngalamin sakit. Suami saudara kasih obat bius 9 bulan kali saudara. Karena sakit bersalin itu sakitnya bareng-bareng. Orang beriman, nah ini kesimpulan saya, harus membangun komunitas yang saling mendorong. Sehingga saat kontraksi datang ada masalah, ada penganiayaan, bingung. Gereja tugasnya saling berpegangan tangan. Bukan saling menghakimi namun saling menopang. Saya selalu bilang, hakim di mana-mana udah banyak. Hakim Karil
maupun hakim non karir. Hakim yang sekolah ataupun hakim yang tidak sekolah. Gereja jangan menambahinya. Di mana-mana ada, sini kan begini. Taruh tangan kanan sudah di dada bilang saya tidak boleh jadi hakim. Saya adalah hamba Tuhan. Berikan tepuk tangan ya, beri hamba Tuhan. Klik. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Jangan takut. Tanggung jawab kita sebagai orang beriman menyambut zaman baru ditandai seperti wanita sakit bersalin. Jangan takut. Wanita di bulan pertama hamil. Dia udah tahu ada resiko kehamilan. Tapi buktinya kenapa masih tetap banyak orang hamil? Jawabannya sederhana. Karena menantikan sesuatu yang dahsyat. Orang hamil apa saudara? Menantikan sesuatu yang dahsyat. Jangan takut. Hidup sebagai anak terang. Saya tahu sesuatu yang dahsyat akan saya nikmati bersama Tuhan. Amin. Klik. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita bukan gak tahu apa yang akan terjadi. Kita bukan panik menghadapi segalanya. Kita tahu ini Odin. Ini sakit bersalin. Bukan sekedar sakit kepenatan, bukan sekedar sakit tekanan, bukan sekedar sakit karena terjepit oleh keadaan dunia ini. Sakit karena persiapan sesuatu yang dahsyat. Allah yang menciptakan kemuliaan akan mempersiapkan kemuliaan itu. Kita semua nikmati dalam kemuliaan, yang katakan amin. Klik. Selanjutnya saya tutup dengan ini. Orang beriman sebagai ibu hamil jangan panik tatkala kontraksi datang. Karena apa? Sama-sama bilang saya sudah siap. Rumah sakitnya kan nggak mungkin kan. Pas sudah mau melahirkan baru, dokternya yang mana ya, rumah sakitnya di mana ya? Ini ngaco saudara. Karena kita udah siap segalanya. Rumah sakitnya, baju bayinya, bahkan sebagian tabungannya udah disiapin. Orang beriman tugasnya mempersiapkan hidup kudus dari sekarang. Supaya pas ketika hari itu datang, kita tidak terkejut. Kita sudah siap. Kenapa kita sudah siap? Kita ngerti kebenaran. Bahwa yang akan kita terima jauh lebih mulia dari segala-galanya. Air mata kita hanya sementara. Tapi mahkota kita kekal selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.